Lagi belum ada, kita nggak apa-apa, kita mulai aja. Kelompok ini per orang kemarin buat apa? Orang, Ibu. Kemarin per orang atau per ini? Per kelompok? Per Individu. orang ya? Per orang, Bu. Individu, Bu. Individu, Bu. Oke, sekarang kita lihat presentasinya ya. Kita lihat presentasinya. Siapa orangnya mulai dari siapa dulu nih yang sudah saya bisa buka di sini? Wulan. Ayo silakan Wulan. Baik, Bu. Bentar ya, Bu. Iya. Tes, maaf, suara saya kedengeran nggak ya, Bu? Kedengaran nih. Kedengaran Hanif. Makasih. Apakah terlihat jelas PowerPoint-nya? Teman-teman. Jelas. Cuman full screen. Kenapa, Bu? Belum full screen. Oh, Belum oke. full screen. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan ingin mempresentasikan hasil research saya tentang brand. Jadi saya sini mengangkat Emina sebagai brand kosmetik. Ini kalau di full screen nggak bisa deh, Bu. Ini udah Ini full udah screen full. posisinya Itu maksudnya sekarang. nggak maksudnya kendala digesernya ini nggak apa-apa. Nah, Pojok jadi kiri bawah. kenapa? Gesernya di Wulan pojok kenapa kiri bawah. ngambil Emina, Wulan? Kenapa, Ibu? Wulan kenapa ngambil Emina? Karena saya melihat tuh Emina itu beda dengan kosmetik-kosmetik yang lain, Bu. Oke, silakan. Oke, latar belakang Emina itu, pertama itu para pendiri melihat bahwa market kosmetik di Indonesia sudah berkembang. Namun banyak konsumen yang merasa belum ada brand yang memiliki karakter sesuai dengan dirinya, istilahnya belum ada yang ngaku banget. Terutama untuk anak muda. Lalu pendiri Emina itu juga sempat melakukan survei dan melihat kalau di luar negeri itu sudah banyak brand yang punya konsep unik dan berhasil menjadi signature. Misalnya di US ada Benefit Kosmetik, di Jepang ada Kenmake, belum lagi di Korea memang kaya banget akan kosmetik berkonsep unik. Sejarah Emina itu pada tahun 2015, PT Paragon Teknologi dan Inovasi meluncurkan brand Emina, yang mana proses pengembangannya sendiri berlangsung dari April 2014. Emina itu memiliki tagline Born to be Beloved, yang mana hal ini mengingatkan bahwa setiap wanita memiliki keunikan dan kecantikan masing-masing. Nah, ini Bu alasan saya kenapa saya mengambil Emina. Karena saya melihat Emina itu salah satu brand kosmetik dan skincare yang punya punya image itu fun, simple dan playful. Jadi beda dengan kosmetik-kosmetik yang lainnya gitu. Nah, ini filosofinya, ada warna pink. Ini filosofi ini yang sering digunakan dalam produk-produk Emina. Itu ada warna pink melambangkan energi positif dan untuk mencintai dan menyayangi. Love di sini berarti bahwa Emina mengingatkan para wanita untuk mencintai keunikan yang ada pada dirinya. Warna kuning mewakili semangat, energi dan keceriaan, yang mana berarti bahwa wanita harus memiliki kepercayaan diri untuk mengekspresikan diri sendiri dan membagikan keceriaan pada lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiganya ada warna turquoise berbicara tentang kebebasan, imajinasi, inspirasi, dan rasa percaya diri. Di sini Emina mendorong wanita agar berani mengejar mimpi yang diinginkan. Produk Emina itu banyak banget. Di sini salah satunya ini ada Emina itu terdiri dari 2, ada yang kosmetik sama juga skincare. Nah, ini ada yang skincare-nya. Itu yang Black Stuff yang warna pink dan Miss Pimple untuk yang warna biru.
Lalu di sini ada produk skincare dari Amina. Ini ada paket skincare Aminanya, ada maskernya. Lalu ada beberapa juga paket skincare gitu yang memang fungsi-fungsinya itu berbeda gitu. Ini ada kosmetik dari Amina. Sebenarnya banyak banget, tapi ini hanya mewakilkan saja. Ini ada produk lipnya, ada bedaknya, ada blush on-nya, ada eyeshadow-nya, ada BB cream-nya, lalu ada cushion-nya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wulan, ini apa? Emina ini punya siapa sih? PT ini, Bu. Jadi dia satu induk sama Wardah, Oh, Makeover, Paragon juga ya? Paragon juga, Bu. Tapi dia targetnya itu beda, Bu. Jadi kalau yang Wardah kan mungkin ke industri halal, tapi dia juga udah halal. Tapi ini lebih menggait target yang anak muda gitu, Bu. Oke, iya. Oke, bagaimana menurut Wulan nih brandnya Emina ini? Apanya, Bu? Maksudnya dilihat dari sisi mananya? Dari sisi mereknya dong, dari sisi merek, kemudian apa? Ya dari sisi ekuitas merek gitu. Menurut saya Emina itu punya identik, punya merek ciri khas tersendiri sih, Bu. Karena ketika kita lihat produk-produk yang Emina seperti itu, kita langsung kayak tahu, oh ternyata ini Emina gitu. Dan dari iklannya pun dia tuh lebih ke image yang playful, fun gitu, Bu. Jadi benar-benar menggait untuk anak muda gitu. Oke, bagaimana menurut yang lain di sini? Pada tahu nggak sih brand Emina ini? Tahu tapi nggak make, Bu. Lah iya, Iya. yang cewek. Tahu Bu, murah Bu soalnya Bu. Ya, Bu, murah juga, Bu. Beli Bu. Murah tapi nggak murahan. Iya, Bu. Nah, bisa dibilang seperti itu Jadi Bu. secara teori gimana tuh? Murah tapi nggak murahan. Terus dari Ngambil sisi keuntungannya tidak terlalu banyak Bu. kenapa? Karena brand lokal Bu, jadinya harganya menyesuaikan. Affordable. Aduh, saya nggak denger kamu ngomong apa, ih. Bisik-bisik. Mungkin karena brand lokal Bu. Oh, karena brand lokal. Ya. Iya, Bu. Oke, coba. Aduh. Nih, akhirnya laptop saya udah bisa buka. Coba kita lanjut ke tadi setelah Wulan ya. Terima kasih Wulan ya. Ada yang mau nanya nggak atau mau nanggepin nggak tentang brand yang dipresentasikan oleh Wulan hari ini? Wulan mau nanya dong, range harga Emina itu rata-rata berapa ya? Range-nya itu ada yang dari Berasa marketing Wulan. Bilang mau yang mana dulu nih, skincare atau kosmetik nih? Yang lip cream itu yang sering Wulan beli. Tapi ngomong-ngomong nih Wulan apa pesan produk Emina ini pakai nggak? Pakai Bu, karena murah. Sering Bu, ke Guardian belinya gituan sama saya. Oke, kalau gitu silakan dilanjut Wulan. Udah Bu. Ya Bu, saya tutup ya Bu. Loh, tadi pertanyaan dari Kan jawaban saya belum dijawab. Mulai dari 30 sampai 50-an sih. Tapi untuk cushion ini agak-agak mahal sih. Mungkin boleh nanti Mbak Bila lebih lanjut. Mungkin Wulan bisa membagikan produk Emina ke teman-teman. Aduh. Bukan marketingnya ya. Jadi mungkin teman-teman ada mau nanya lagi. Oke, ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, makasih Wulan. Iya Ibu. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Rifan. Silakan Rifan, mana Rifan?
Rifan? Oke, Rifan belum hadir ya? Kan belum hadir Bu, sepertinya Bu. Saya lanjut dari bawah. Paling bawah nih ada absennya. Ada Hanif. Silakan Hanif. Ya, Bu. Terus digajah sama siapa? Mbak? Baik, Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah nih. Sudah Ada. Hanif. Udah Hanif. Ya. Teman-teman Baik. tolong disimak, nanti silakan ditanggapi ya. Nggak mesti nanya, boleh apa aja gitu ya, komentarin. Dilihat apa yang kita bahas minggu lalu itu dengan apa yang dipresentasikan oleh teman-teman hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Ana dan selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap brand Astra Pay. Sebelumnya, apakah teman-teman udah tahu apa itu Astra Pay? Baik, kalau belum tahu, Belum tahu. baik kalau belum tahu, ini akan saya jelaskan. Astra Pay merupakan e-wallet atau dompet digital milik PT Astra Digital Arta yang dirilis pada Juni 2020. Seperti namanya Astra Pay, ini merupakan anak dari perusahaan Astra International Indonesia. Selanjutnya, ini sekilas tentang perusahaan. Astra Pay dibangun dengan cita-cita untuk menciptakan suatu sistem yang dapat memberikan efisiensi sehingga perusahaan dalam Astra Group dapat menjalankan perusahaan secara efektif dan lebih baik. Keuntungan perusahaan yang didapat akan lebih maksimal. Pada saat yang bersamaan, konsumen maupun karyawan grup akan merasakan manfaat yang jauh lebih baik. Selanjutnya ada visi misi di sebelah kiri dan filosofi di sebelah kanan. Kita mulai dari visi misi. Visinya adalah menjadi solusi kehidupan di era digital dengan mempermudah dan mempercepat transaksi digital masyarakat dan mendukung percepatan ekonomi digital Indonesia menjadi misinya. Sedangkan untuk filosofi sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama, filosofinya adalah bersifat dinamis dan dapat dipercaya. Kedua, mengutamakan layanan produk untuk kepuasan pelanggan, dan yang terakhir, memberikan kemudahan bertransaksi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di slide selanjutnya terdapat di sebelah kanan ada gambar fitur dari aplikasi Astra Pay itu sendiri yang peluncurannya diikuti promosi besar-besaran, hujan cashback, bahkan ada bonus saldo bagi pengguna yang melakukan upgrade akun. Saya sendiri yang telah menggunakan aplikasi Astra Pay mendapat pada saat mendownload atau meregistrasi mendapat cashback hingga 50.000. Selanjutnya, ini merupakan rincian dari salah satu fiturnya. Ada yang paling di gambar sebelah kiri, ada fitur pembayaran angsuran, tagihan atau utang, transfer, bisa top up juga, bisa bayar asuransi, bisa bayar pajak, bisa bayar segala macam jenis uang digital, dan terdapat riwayat transaksi. Di gambar yang kedua, ada ini merupakan settingan profil pemakainya. Ini ada ganti nama, ganti PIN, ganti email, dan seterusnya.
Dan di gambar yang ketiga, ini ya balik lagi ada fitur-fiturnya buat bayar pulsa, paket data juga bisa, PLN, terus telepon, PDAM, bisa bayar tagihan TV. Nah, di slide yang di gambar yang paling terakhir itu ada contoh transaksi yang digunakan di dalam aplikasi Astra Pay itu sendiri. Nah, di sini juga Astra Pay juga pernah ada cashback sampai 100% waktu awal-awal peluncurannya, tapi dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk lebih lanjutnya syarat dan ketentuannya saya kurang mengerti karena waktu itu saya nggak mengikuti promo cashback 100%-nya gitu. Nah, di sini di slide selanjutnya ada fiturnya, ada pembayaran tagihan, pulsa ponsel, bayar cicilan, dan yang pasti transaksi di Astra Pay itu sendiri transaksi digital yang aman. Nah, ini di slide selanjutnya ada beberapa review Astra Pay di Google Play. Yang saya dapat itu sih reviewnya cukup memuaskan menurut mereka karena sampai dikasih rating sampai bintang 5. Untuk aplikasi sendiri, Astra Pay sangat sederhana bagi penggunanya dan memudahkan pengguna sih menurut saya. Menurut saya Astra Pay itu berdiri atau maksudnya terkenal karena salah satu dari perusahaan yang besar di Indonesia yaitu Astra International Indonesia. Kemudian terakhir Astra Pay yang bisa mempertahankan branding Astra itu sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman yang lain, ada yang mau ditanggapi nggak dari apa yang dipresentasikan oleh Hanif? Ya, Hanif, Astra Pay ini adalah brand untuk dompet digital, Ibu. Karena, waduh, saya dengar katanya di meja saya ada kue dari Mbak Alvin. Terima kasih ya, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Udah lama nggak pulang? Oke. Yuk, Mbak, semua monggo. Beginilah kalau kita online ya, banyak sekali distraksi. Harap dimaklumi. Oke, Hanif, saya tadi kurang jelas dengarnya gimana? Astra Pay itu merupakan dompet digital milik PT Astra Digital yang salah satu merupakan anak perusahaan dari Astra International Indonesia. Gitu, Ibu. Oh, ini dompet digital ya? Iya, Ibu. Hanif make? Pakai di awal-awal, cuma saya sekarang udah delete karena HP-nya nggak kuat, Bu. Nggak support. Iya, Bu. Memorinya nggak ini ya? Betul, Ibu. Oke. Gimana yang lain teman-teman, ada tanggapan? Kenapa Hanif mengambil Astra Pay? Ada apa sih dengan brand Astra Pay ini? Kenapa saya mengambil analisis Astra Pay? Yang pertama, karena perkembangan teknologi yang semakin lama semakin meningkat, apalagi penggunanya setiap harinya selalu meningkat, ditambah itu relate dengan kehidupan kita yang tidak bisa lepas dari era digital saat ini. Seperti itu, Ibu. Dan karena saya pernah pakai itu juga, Ibu. Oke, apa yang membuat kamu kemudian tentu kan ada alasan ya kenapa kita memilih suatu produk ya, kita memilih suatu merek. Nah, menurut yang Hanif rasakan seperti apa terkait merek ini? Untuk fitur aplikasinya itu menurut saya sangat sederhana, nggak banyak fitur-fitur atau tambahan-tambahan, dalam artian aplikasinya mudah untuk saya gunakan gitu. Karena kan sebenarnya saya kurang tertarik terkait dengan dompet digital karena waktu itu pernah ada iklan di
di Instagram, ada IG Ads, terus juga ada apa namanya, ada dorongan dari kakak saya sendiri untuk make. Jadi saya coba, dan kebetulan ada itunya juga Bu, apa namanya, promo-promo waktu itu kan tadi di awal saya bilang bahwa terdapat cashback sampai 50.000, jadi lumayan buat saya beli pulsa. Jadi saya cuma download Regis, terus saya beli pulsa tanpa saya harus ngeluarin uang gitu Ibu. Oh gitu. Jadi asas manfaat ini kalau kayak gitu, bukan karena mereknya dong, bukan karena brandnya dong. Itu nggak sih, Iya, Hanif? apa? Karena bermanfaat juga, tapi iya karena mereknya kurang sih Bu kalau karena merek. Oke, terus kenapa dong kamu kamu mengangkat Astra Pay hari ini? Alasan selanjutnya sih karena ini brand yang dikenalin kakak saya sendiri Bu. Oke, teman-teman di sini ada yang pernah dengar tentang Astra Pay nggak? Jangan-jangan cuma orang Astra doang. Belum, Bu. Astra ya? Belum, Bu. Iya, sama. Saya juga baru dengar ini dari Hanif hari ini. Saya juga waktu awal-awal peluncuran saya juga baru tahu sih Bu, dan kebetulan salah satu angkatan 2017 pernah waktu magang ya tahun lalu itu di Astra Pay juga Bu. Saya lupa namanya siapa Bu. Gitu, oke. Ini kita nggak ada yang pernah dengar merek Astra ini, Hanif. Nggak ada ya Bu. Berarti saya sekarang buat kenalin ya Bu. Kayak marketing. Iya. Oke. Oke, terima kasih Hanif. Selanjutnya. Terima kasih Ibu. Yuk. Selanjutnya Sonia. Silakan Sonia. Iya Ibu, sebentar Bu. Oke. Dapat nggak? Iya, iya. Bu, mohon maaf, sebelumnya udah kelihatan belum? Udah. Cuman belum full screen. Iya Bu, mohon maaf, ini di PDF soalnya PPT-nya hilang, kehapus. Oke. Iya. Masuk ya. Sebelumnya mohon maaf juga ya Bu kalau berisik karena lagi di jalan. Ini salah satu ya kelemahan dalam dunia Zoom ini kayak gini nih. Iya Bu, mau ke kampus soalnya. Oke, lanjut. Berhenti dulu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang brand Wardah. Profil perusahaannya itu, jadi Wardah itu merupakan salah satu merek kosmetik yang ada di tanah air Indonesia yang diproduksi oleh PT Pustaka Tradisi Ibu yang selanjutnya itu udah berganti nama menjadi PT Pragon Teknologi and Innovation atau PTI pada tahun 2011. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kosmetik yang didirikan oleh pasangan suami istri yang bernama Dr. Andes Haji Subakat Haji MSC dan Dr. Anda Haji Nurhayati Subakat. Pada tanggal 28 Februari tahun 1985, produk pertama kali diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation adalah produk pewarna rambut. Nah, pada tahun 1995, PTI itu kedatangan santri-santri dari pesantren Hidayatullah yang menginginkan PTI itu memproduksi kosmetik yang berlandaskan syariat dan yang berdasarkan Islami. Adanya permintaan dari santri tersebut, kemudian baru tuh lahir produk Wardah dengan positioning kosmetik halal dan aman. Dikatakan halal karena produknya itu telah memiliki sertifikat halal dari POM MUI dan aman karena memakai bahan baku bermutu tinggi dan telah memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Untuk Wardah sendiri itu, Wardah adalah sebuah brand kecantikan yang peduli dan mengerti keinginan setiap perempuan untuk selalu memiliki perasaan tenang dan nyaman dengan penampilannya. Wardah sebagai pelopor dalam menciptakan produk kecantikan bersifat halal.
membagikan pemahaman baru bahwa cara hidup halal dan produk kecantikan mampu berpadu secara elegan. Wardah memiliki tanggung jawab sosial dalam menginspirasi setiap perempuan untuk mencintai diri mereka. Wardah percaya bahwa kecantikan adalah cahaya hati yang terpancar dari dalam. Nah, produk Wardah itu ada 4. Yang pertama itu ada skincare, yang kedua itu ada make up, yang ketiga itu ada hair care, yang keempat itu ada body care. Skincare itu di sini Wardah Skin Innovation mempersembahkan perawatan kulit terbaik dari Wardah, menjawab semua masalah kulit mulai dari jerawat, kulit kusam, hingga masalah keriput dan garis halus. Miliki kulit idaman sehat terawat dengan produk kecantikan yang tepat. Itu tujuannya dari Wardah membuat skincare ini. Contoh skincare itu ada serum, toner, sama face mask. Terus yang kedua itu ada make up. Wardah itu menghadirkan rangkaian lengkap koleksi make up dengan beragam pilihan produk sesuai kebutuhan konsumen dengan varian warna tanpa batas dan memberikan kebebasan dalam mengekspresikan kreativitas dan imajinasi para konsumen untuk mewujudkan kecantikan yang inspirasi. Contohnya itu ada eyeshadow, kalau untuk di muka itu ada bedak, kalau untuk di bibir itu ada lipstick, lip cream dan sebagainya. Terus hair care itu jadi Wardah itu mengeluarkan kayak sampo atau conditioner. Jadi terbuat dari bahan alami yang menyegarkan dengan teknologi scan lock paragen untuk mengurangi ketombe, rontok, membuat rambut berkilau dan enggak lepek. Terus body care-nya itu ada contohnya itu body mist sama body butter. Dia itu memberikan sensasi seri rangkaian parfum lengkap dengan keharuman alami yang menyegarkan juga menenangkan. Terus udah. Terima kasih Bu, presentasi dari saya mungkin segini aja Bu. Ya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Buananya nggak ada ya? Hati-hatian ya. Hati-hati Semangat ya Nia. Ditunggu di kampus. Iya. Hati-hati nih. Love you Nia. Nanti dibeliin minum sama Budi. Semangat Nia. Iya, makasih. Iya. Maaf tadi sedikit gangguan. Makasih Sonia ya. Oke, Sonia, kenapa memilih ini Sonia? Memilih brand apa tadi? Sonia? Mana Sonianya? Maaf Bu, masih di mute tadi. Karena Wardah itu saya memilih brand Wardah untuk dibahas karena pertama itu saya juga memakai Wardahnya sendiri. Terus juga karena seperti yang kita tahu Wardah itu pelopor kosmetik halal, jadi saya tertarik dan harganya itu menurut saya terjangkau Bu. Terjangkau ya? Iya Bu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Cukup Bu. Cukup Bu. Kenapa kalian udah cukup-cukup aja? Saya tadi maunya nanya yang manis Bu. Menjelaskan atas apa yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Oke, perusahaan Wardah ini menjalankan usaha apa sih? Sonia? Iya Bu, usaha kecantikan Bu, kosmetik. Kosmetik. Tapi ada banyak, ada di dalamnya itu ada skincare, enggak hanya make up doang, ada skincare, ada make up, ada hair care, ada body care. Jadi dia enggak cuma make up, tapi ada untuk rambut, ada untuk badan juga. Jadi kosmetik kecantikan. Oke, kalau Wardah ini cukup familiar ya. Kita sering lihat, kita sering dengar juga, dan kita udah tahu brand Wardah itu adalah brand
Muslim gitu ya. Karena memang sejak awal diusung dengan nama kosmetik halal. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi Sonia lagi nggak nih di sini? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Sonia. Ya Ibu, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya Ika. Silakan Ika. Ya Ibu. Apa suara saya terdengar jelas, Ibu? Iya, jelas. Oke. PowerPoint-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Ika. Sudah, Ika. Gila, makasih semuanya. Hari ini saya akan... Pada lemes nih kalian, kenapa? Semangat, Bu. Semangat, tapi ngejawab Ika juga tadi kayak layang mutu walayahya, tahu nggak layang mutu walayahya? Nggak hidup, nggak mati juga. Astagfirullah. Oke, silakan lanjut Ika. Ibu maaf kalau berisik ya Bu, banyak manusia-manusia Ya, Bu. tadi saya juga begitu karena saya di ruangan, namanya orang lalu lalang gitu kan, nyapa dan sebagainya. Silakan kita lanjut, nggak apa-apa ya. Ya, maaf ya teman-teman. Hari ini Ika bakal bagi tentang KFC, itu Kentucky Fried Chicken. Ini jaringan restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky yang berspesialis dalam ayam goreng. Kalau ini pasti semuanya udah tahu ya. Profil perusahaannya itu dari PT Fast Food Indonesia Tbk, didirikan oleh Galileo Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Yang restoran pertamanya di Jalan Melawai, Jakarta. Restoran KSR, Quick Service Restoran asing pertama ini kemudian diikuti dengan penambahan restoran ke kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jadi yang sejak pertama kali dibuka tuh bisnisnya terus berkembang, terus jadi buka banyak cabang di mana-mana. Nah, sebelah kanan ini logonya yang kakek-kakek terkenal. Udah bisa. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Maaf Tipo. Visi mempertahankan kepemimpinan KFC dan selalu menjadi merek nomor 1 dalam industri restoran cepat saji di Indonesia. Dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, layanan, dan fasilitas. Misinya memperkokoh citra merek KFC dengan strategi dan ide-ide yang inovatif, meningkatkan suasana bersantap yang tak terlupakan dengan terus-menerus dan konsisten memberikan produk, pelayanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Nah, ini produk-produk salah satunya dari KFC. Jadi dimayoritaskan dari ayam goreng yang dikreasikan lagi. Tuh. Apa yang dijalankan dalam brand KFC? Keutamaan pada perusahaan ini adalah produk penjualan ayam goreng yang ditawarkan dalam berbagai bentuk. Produk utama KFC adalah bagaimana cara penggorengan yang digoreng sesuai dengan resep asli dan menawarkan ekstra crispy yang menggunakan bumbu bawang putih serta melumuri bumbu pada ayam sebelum digoreng pada standar mesin industri dapur KFC. Posisi pasar KFC menggunakan atribut untuk positioning produk atau ayam goreng. Benteng produk untuk menempati tempat yang jelas, khas dan diinginkan relatif terhadap produk bersaing dalam benak target. Selanjutnya, di KFC umpan balik diambil dari pelanggan untuk mengetahui permintaan pelanggan dan kemudian perbaikan yang dibuat dalam produk. Nah, fokus KFC ini pada makanan yang murni, dan segar dalam rangka menciptakan posisi yang berbeda dan jelas dalam pikiran pelanggan KFC. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Satu son aja, nggak usah. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Saya mau nanya, Bu. Ya, kenapa Bila terus yang nanya? Tapi nggak apa-apa deh. Silakan Bila. Iya, Bu. Ika, ini kan KFC ya. Kalau misalnya KFC Naughty by Nature itu yang baru buka di Senopati itu sama nggak kayak KFC biasanya? Itu masih satu produk bawaan, cuman dia diinovasikan lagi dengan sebagai kita tahu kan biasa image KFC itu fast food ya. Yang KFC Nature itu tuh diinovasiin lagi gimana KFC yang dengan image fast foodnya itu bisa nyatu sama image yang sehat, makanan bersih, gitu. Tapi kalau KFC Nature itu ada di Indonesia aja atau di luar juga ada? Kalau di luar kurang tahu sih, tapi kalau di Indonesia kan juga baru satu ya dibuka. Oke, makasih Ika. Saya mau nanya Ika. Ya boleh, Rania. Satu aja. Itu kalau yang si Naughty itu modelannya franchise juga atau gimana? Kalau sampai franchise kayaknya saya kurang tahu ya Rania, mohon maaf. Cuman soalnya itu juga baru buka kan. Mungkin kalau misalkan labanya bagus dan yang minat banyak pasti bakal di franchisein sih. Tahu emang juga lah ya. Oke, sudah. Terima kasih Ika presentasinya. Mohon maaf ya Ibu. Saya nggak terlalu eksplor karena KFC ini sudah sangat jelas sekali ya apa yang diperjualbelikan ya. Ayam Kentucky, kemudian perusahaannya perusahaan apa? Ika tadi. Dari PT Galail Group, Bu. Oke, itu berarti franchisernya ya di Indonesia ya, Galail Group. Oke, kita lanjut. Siapa lagi nih? Setelah Ika ada Nabila. Oh, Nabila. Gimana Nabila? Tadi Nabila katanya lagi di jalan. Nabila sudah bisa present? Bisa, Bu. Saya nggak di jalan. Oh iya, ya. Kamu tadi lagi gangguan ya ini. Apalagi namanya? Iya. Apanya tadi gangguan? Saya habis kecelakaan, Bu. Oh, innalillahi. Gimana sekarang, Nabila? Alhamdulillah. Kecelakaan apa kamu? Jatuh dari motor. Hah? Jatuh dari motor. Jatuh dari motor. Kok bisa? Iya, lagi meleng. Oh, terus apanya yang sakit? Kupingnya. Apanya? Telinga. Kok kuping? Sorry, maksudnya kan biasanya kan kaki gitu, tangan, kok kuping? Iya, maksudnya kaki juga kayak berdarah-berdarah gitu, cuman nggak lebih parah dari telinga. Sorry, maaf. Tapi nggak parah ya? Robek, Bu. Oh, robek. Ya Allah. Terus udah dijahit? Belum sih, Bu. Loh, kapan Nabila kejadiannya? Semalam. Oh, ya udah kamu ke dokter aja dulu. Nanti dulu, Bu. Kenapa? Sakit? Enggak, nunggu Bapak. Oh, ya Allah, Nabila. Ya, teman-teman, tolong apa ya? Saya nggak tahu ini mau ngomong apa nih. Nabila lekas sembuh ya. Kalau misalnya emang belum sempat ke dokter, mungkin Nabila perlu kasih obat yang saya tahu yang cepat menyembuhkan apalagi pendarahan dan menumbuhkan sel-sel baru biar bekas sobek yang di telinga itu cepat nutup ya. Coba dikasih ini Nabila, dikasih apa namanya tuh propolis. Ya, pengalaman ini ada beberapa. Ini yang robek kayak gitu, luka gitu cepat sembuh, cepat kering. Nabila. Itu ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu Nabila nanti belakangan aja nggak apa-apa. Saya dengar kurang sehat kayaknya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Nanti segera diobatin ya Nabila ya. Iya, Bu.
Ya Allah, Nabila ada sih. Mudah-mudahan lengkap Bu ya. Oke, kemudian Fadil. Fadil silakan. Mana Fadil? Tadi ada Fadil kayaknya lagi di Iya, Bu. Fadil Budi ini lagi di perpus IBS kayaknya. Iya, Bu. Betul, Bu. Ya, silakan lanjut. Apa udah kelihatan? Sudah, cuman belum full screen nih. Oh iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, merek dari Polygon yaitu sepeda. Polygon ini dari PT Insera Sena atau lebih dikenal dengan merek Polygon Bikes, adalah sebuah perusahaan sepeda Indonesia yang berbasis di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Polygon memiliki tim rancangan yang terkoneksi secara global dan umum dipakai untuk sponsor dan kompetisi sepeda. Sejarahnya pada tahun 1989 Polygon berdiri. Selanjutnya 1999, 10 tahun pertama mereka memfokuskan pembelajaran dan untuk pengembangan brand tersebut. Dan di tahun 2000 mulai melakukan perluasan pabrik dan investasi ke alat berteknologi tinggi standar internasional. Ini ada produk dan profil perusahaannya. Profil perusahaannya berdiri pada tahun 1989. Polygon Bike memiliki visi untuk menjadi merek sepeda yang berkualitas global dan siap bersaing di pasar internasional. Berawal dari sebuah perusahaan kecil yang berorientasi untuk memproduksi sepeda khusus untuk ekspor. 10 tahun pertama adalah proses pembelajaran dan fokus Polygon untuk mempersiapkan perkembangan brand secara mandiri. Mulai tahun 2000, Polygon mulai melakukan ekspansi perluasan pabrik dan investasi ke alat berteknologi tinggi standar internasional. Polygon memiliki pabrik perakitan dan jaringan pendistribusian mandiri yang telah memenuhi standar dunia sehingga dapat terus mengontrol setiap aspek mulai dari ide awal hingga pengiriman akhir sepeda dengan kualitas tinggi. Dan memiliki visi untuk menjadi brand global yang terus mengedepankan autentisitas, originalitas, dan kualitas. Hingga kini, Polygon Bikes telah terdistribusi di 500 outlet yang tersebar di berbagai belahan dunia dan pendistribuan sampai dengan 33 negara. Polygon Bikes memprioritaskan pada 3 aspek, yakni inovasi, otentik, dan berkualitas. Ini ada produknya, ada di Road, Mountain, Urban, dan Junior. Ini contohnya produk di Road itu yang slim, yang Urban tuh yang jadul, atau ini yang Mountain yang buat gunung, dan Roots ini yang juniornya, kecil. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fadil, yang dipresentasikan adalah Polygon. Nah, secara umum ini apa sih yang diperjualbelikan oleh Polygon ini dan kenapa mereka menggunakan brand Polygon? Secara umum dia memperjualkan sepeda. Terus tadi apa lagi, Bu? Mohon maaf. Mengapa mereka perusahaan Polygon ini memilih nama Polygon? Kurang tahu untuk itu, saya kurang tahu, Bu. Mungkin di profil perusahaannya ada menjelaskan nggak? Nggak ada, Bu.
adanya langsung sejarah. Di sejarahnya pun juga di sini tidak ada penjelasan kenapa memilih nama Polygon. Terus sejarahnya apa? Sejarahnya yang tadi saya sudah sebutkan ya, cuma dari berdiri tahun 1989 sampai tahun 2000 itu melakukan ekspansi perluasan pabrik dan investasi ke alat berteknologi tinggi standar internasional. Oh, mereka nggak nyebutin ya kenapa memilih Polygon gitu ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau menanggapi produk yang dipresentasikan atau merek yang dipresentasikan oleh Fadil? Izin bertanya, Fadil. Iya, silakan Hanif. Apakah sepeda family itu sebuah dari bagian Polygon apa enggak sih? Karena kan family cukup terkenal, Polygon juga terkenal kan? Family. Iya, Family itu sepeda, Iya. tapi kayaknya termerek sendiri, soalnya di Polygon sendiri Oh, gitu. tidak ada. Ya, Tapi tahu kan family yang mana? tahu dong. Oke. Oh iya, oke. Tahu lah, Baik, sepeda terima kasih. idola pada masa kecil kan? Saya izin bertanya, Budi. Ya, silakan, Savana. Iya, Jadi, boleh. apa yang membedakan Polygon dengan sepeda-sepeda lain? Ya, Polygon sendiri di sini dia menjelaskan betapa kualitasnya dia yang sangat baik karena dia sering dipakai untuk sponsor dan sepedanya untuk kompetisi di dunia. Gitu, Sapana. Baik, terima kasih, Budi. Iya. Kalau atribut yang melekat pada Polygon tuh apa tuh? Polygon. Iya, atribut apa kira-kira yang melekat dan itu melekat pada brand Polygon? Ini aneh, Bu, selain simbolnya yang Polygon tadi itu sudah terkenal juga, Bu, dari dulu. Kalau mau sepeda kalau tidak Polygon, Whimsical tuh yang saya tahu seperti itu, Bu. Whimsical ya. Iya, Bu. Whimsical nih juga sepeda andalan nih. Betul. Oke, ya. Terima kasih Fadil Budi. Ya, Bu, terima kasih kembali. Selanjutnya di sini ada Regita. Gimana? Regita ada? Regita hadir? Kayaknya nggak ada Bu Regita, Bu. Oke. Fadil tadi udah. Najma, Siti Najma. Iya, Ibu. Ya, silakan. Sebentar ya, Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan PT LG Electronics Indonesia. Profil LG Electronics. LG Electronics Indonesia adalah salah satu bagian dari LG Group yang didirikan di Korea pada tahun 1985. Perusahaan yang bergerak di bidang elektronik ini pada awalnya merupakan kesepakatan antara Goldstar Korea dengan Astra Indonesia untuk membentuk perusahaan elektronik di Indonesia yang bernama PT Goldstar Astra Indonesia. Setelah berjalan selama 2 tahun, tepatnya pada tahun 1998, kepemilikan saham PT LG Astra Electronics mengalami perubahan dengan dimilikinya seluruh saham Astra Indonesia oleh pihak LG Korea dan menyebabkan perubahan nama menjadi LG Electronics Indonesia. Produk yang diperjualbelikan.
LG Electronics telah mengoperasikan 60 toko yang tersebar di beberapa kota besar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Electronic City menawarkan produk yang beragam dalam 4 kategori utama, yaitu audio video, peralatan rumah tangga, IT, telepon seluler, dan kamera dan peralatan kantor. PT LG Electronics Indonesia menerapkan dual branding strategi melalui 2 konsep toko elektronik City Store dan Electronic City Outlet sebagai metode pemasaran untuk target segmen konsumen yang berbeda. Electronic City juga meluncurkan platform e-commerce melalui situs resmi perseroan dalam upaya untuk memperkuat cita perseroan dan menjaring konsumen yang lebih memilih untuk membeli produk secara online. Terima kasih. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Najma. Nah, menurut Najma nih, PT LG ini mencerminkan apa sih dari sisi kepribadian pengguna LG? Dia menggambarkan apa kira-kira? Itu, Bu, perusahaan di bidang elektronik, Bu. Ya, perusahaannya di bidang elektronik tahu, cuman kalau misalnya orang kan gini, ketika kita melihat seseorang menggunakan suatu brand tertentu, kita langsung mencirikan, oh dia orangnya tuh seperti ini gitu kan ya. Itu secara teori mengatakan seperti itu, dan juga secara alami ya kita kadang melihat seseorang yang menggunakan misalnya sepatu sport ya, sepatu sport misalnya dia pakai Adidas. Oh, kita mencirikan dia itu orangnya berkenaan dengan brand yang dia pakai itu seperti apa gitu. Nah, ini kaitannya tadi sama brand yang dipresentasikan oleh Najma di sini. Ini kalau pengguna LG ini menggambarkan kepribadian seperti apa gitu. Gimana Najma? Mungkin itu, Bu, lebih biasanya ke itu, Bu, kayak alat-alat rumah tangga, Bu. Alat rumah tangga? Iya. Perlengkapan elektronik alat rumah tangga ya? Iya, biasanya yang lebih sering digunakan sama orang. Oke, kemudian kira-kira nih dari sisi nilai bagi produsen, itu menggambarkan apa? Menggambarkan orang yang menengah ke atas, Bu. Menengah ke atas, masa? Iya. Atas dasar apa nih Najma bilang pengguna LG itu adalah kelompok menengah ke atas? Yang berkecukupan itu, Bu, biasanya. Yang berkecukupan itu seperti apa? Soalnya kan alat elektronik. Terus harga yang dijual juga nggak murah, Ibu. Gitu? Jadi buat yang mampu. Oke. Teman-teman ada yang mau menanggapi brand yang dipresentasikan oleh Najma, brand LG? Silakan. Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Najma. Kita lanjut. Ijaz. Silakan Ijaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hijaz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai brand dari produk elektronik yaitu Polytron. Di sini berupa sejarah atau mengenai dari brand Polytron sendiri. Jadi Polytron itu merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia. Jadi didirikannya itu pada tanggal 16 Mei 1975 itu di Kudus, Jawa Tengah dengan nama PT Indonesian Electronic dan Engineering. Kemudian pada tanggal 18 September 76 berubah nama menjadi PT Hartono Istana Elektronik, lalu merger dan menjadi PT Hartono Istana Teknologi. Nah, di perusahaan ini menghasilkan berbagai macam perlengkapan elektronik. Barang yang dihasilkan itu seperti speaker, televisi, lemari es, mesin cuci, AC, ponsel, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, barang yang dihasilkan oleh Toshiba ialah hard disk dan masih banyak lagi. Polytron juga mempunyai divisi research dan development yang diperkuat dengan total 500 orang ahli dalam berbagai bidang teknologi. Ini dilakukan untuk selalu siap merespon perkembangan teknologi di pasar Indonesia. Nah, untuk visi dan misi dari PT Hartono Istana Teknologi atau merek dari Polytron, untuk visinya itu menjadi pelopor inovasi teknologi dan hiburan dalam keluarga. Lalu misinya itu untuk meningkatkan pengalaman konsumen melalui teknologi, servis, dan produk. Lalu berikut produk-produk dari Polytron, di mana dibagi kategorinya. Yang pertama ada TV, yaitu menyediakan berbagai macam TV yang antara lain tuh seperti 4K, UHD, lalu juga ada Smart TV, juga ada LED TV, dan masih banyak lagi. Lalu kategori kedua itu AV atau audio visual, itu ada wireless audio, itu juga ada headphone, ada hi-fi, terus home theater, terus ada active speaker, lalu juga multimedia speaker, streaming device, set top box, dan soundbar. Lalu untuk yang lain-lainnya itu ada kulkas, lalu juga ada kitchen untuk di alat masak, terus juga ada mesin cuci, terus ada AC, lalu ada kulkas yang untuk biasa kita lihat di orang-orang berdagang, lalu juga ada kulkas 2 pintu 2 sisi, lalu juga ada mesin pendingin yang seperti untuk di warung kan ada es krim seperti itu. Lalu juga ada handphone-nya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita kebetulan ditempatkan satu tempat, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hijaz. Sebenarnya berempat waktu itu ada habis. Baik, terima kasih presentasinya, Hijaz. Terkait produk Polytron nih, menurut Hijaz, atribut apa yang melekat pada atribut apa yang melekat pada produk Polytron? Ya, menurut Hijaz, atribut apa yang melekat pada produk Polytron ini? Coba silakan Hijaz. Kalau menurut saya dari produk Polytron ini umumnya itu dia kan produk lokal Indonesia, dan pada umumnya untuk orang-orang masyarakat sekitarnya itu biasanya membelinya itu TV LED-nya dibanding yang lain, Bu. Karena harganya juga terjangkau dibanding merek-merek yang lain. Jadi untuk maksudnya begini. Apa? Hijaz, maksudnya kan produk apa lagi namanya? Produk apa?
produk. Misalnya kan kalau kemarin saya contohkan ya atribut BMW misalnya. BMW itu mencirikan pemakainya itu sebagai orang-orang yang menunjukkan kemewahan gitu bagi para penggunanya. Nah, kalau Polytron ini seperti apa gitu menurut Ijas? Lebih ke sederhana sih, Bu. Soalnya kan produk lokal itu biasanya itu lebih ke sederhana. Soalnya kan kalau produk lokal itu sendiri itu jarang menjual harga-harga yang lebih tinggi. Jadi dia bisa mencirikan masyarakatnya dengan kehidupan yang lebih sederhana. Dengan apa namanya? Kualitas yang mewah tetapi harganya juga terjangkau. Itu, Bu. Oke, Hijaz, teman-teman yang lain mungkin ada yang menanggapi? Bu. Ya, silakan. Hanif, menanggapi? Enggak, Enggak, cukup? Bu. Oke, ini jujur saya sangat-sangat tidak fokus ya kalau di kampus ini. Pertama, sekarang sebenarnya saya ada undangan rapat ya. Kedua, ini Bu Alvin lagi ikut rapat ini, jadi saya karena ada kelas, jadi saya nggak ini. Kemudian yang kedua, saya lagi ada mau mengerjakan BKD dosen, jadi makanya kenapa harus ke kampus. Baik, mungkin untuk presentasinya akan kita lanjutkan nanti ya. Sekarang saya akan memberikan teman-teman tugas hari ini. Apakah saya perlu membentuk kelompok baru atau kelompok yang kemarin kita pernah bikin kelompok nggak sih? Kalau nggak salah kita di pertemuan ke berapa itu ada kelompok kan ya? Iya Bu, ada Bu. Nah, ya pakai kelompok itu aja ya. Halo? Yang mana ya? Lupa deh. Yang pembahasan buku The Fundamentals of Branding. Ya. Kelompoknya masih ada kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Aduh, kalian kenapa nggak semangat? Saya jadi nggak semangat nih kalau kalian nggak semangat juga. Saya semangat, Bu. Budi semangat nggak? Ya udah ini saya akan bagi kelompok. Kan kemarin bukunya kita sudah bahas bab 1 nih. Kemudian di sini ada chapter 2 Deconstructing of Brands, kemudian the changing di chapter 3 the changing brand audience, kemudian ada brand features di chapter 6, kemudian ada kemarin kita ada berapa kelompok? 5 ya? 7 kayaknya, Bu. Hah? Oke, kalau begitu sekarang 5 kelompok ya. Saya memberikan kewenangan pada Wulan sebagai ketua kelas untuk membagi kelompok-kelompok ini menjadi 5. Ya, kalau kemarin 7 kelompok, ini sekarang cukup 5 kelompok. Ya, satu kelompok ini karena 20 orang ya hari ini. Di sini saya lihat pesertanya ada 20 orang, jadi silakan dibagi satu kelompok 4 orang gitu. Ya, kalau mau melibatkan temannya yang nggak masuk hari ini boleh jadi satu kelompok 5. Iya, kelompok baru Hanif karena apalagi namanya kemarin soalnya kelompoknya 7 kelompok gitu. Jadi kalau kita pakai kelompok itu lagi kayaknya nggak ini deh, nggak pas gitu ya. Menambahkan Bu Nuri, kebetulan kami bertiga ini adalah mahasiswanya Pak Ramzi, Ibu. Jadi Pak Ramzi, rekomendasi Pak Ramzi. Oke, jadi Pak Ramzi kan waktu itu Kaprodi dan kami adalah mahasiswanya. Untuk pembagian kelompoknya, bentar ya. Di UI. Halo. Di UI.
Oke, sorry, kepotong. Jadi Wulan, ini saya kasih kewenangan ke Wulan untuk membagi tolong Wulan bersikap adil ya terhadap teman-temannya. Teman-temannya boleh mengajukan, boleh protes ke Wulan kalau merasa tidak fair kelompoknya. Ya, hari ini saya memberikan kebebasan karena saya mau rapat ya. Jadi teman-teman dibahas per bab. Untuk kelompok 1 saya bagi judul kelompoknya, kan bukunya sudah ada, silakan diakses di Google Classroom ya. The chapter 2 yaitu the constructing brand ya. Kemudian chapter 3 itu the changing brand audience. Kemudian chapter 4 branding techniques. Itu kelompok 3. Jadi kelompok 1 tadi chapter 2, kelompok 2 chapter 3, kelompok 3 chapter 4, kelompok 4 chapter 5, kemudian kelompok 5 itu chapter 6, gitu ya. Oke, kemudian silakan seperti kemarin ya, dibaca, kemudian dibuat PowerPoint. Dan kali ini karena presentasinya ini nanti saya undur ke pertemuan ke-7 untuk presentasi materi ini ya. Presentasi the fundamental of branding. Jadi silakan nanti presentasikan di pertemuan ke-7. Jadi untuk hari ini cukup kalian diskusikan, kemudian kalian kerjakan. Jadi menerjemahkan menerjemahkan masing-masing bab itu, kemudian kalian baca bersama, kemudian dibuat presentasinya nanti di pertemuan ke-7 gitu ya. Brainstorming, kemudian bab ini bahasnya tentang apa sih sebenarnya gitu ya. Paham nggak? Oke, ada pertanyaan? Untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Deadline-nya mungkin di pertemuan ke-6 ya. Oh, iya. Jadi tapi sekarang ini saya anggap kalian mengerjakan itu gitu, meskipun nanti di pertemuan ke-6 akan saya akan buat assignment-nya tetap ya, saya akan buat assignment-nya, tapi untuk penyelesaian presentasinya di pertemuan ke-6. Pengumpulan due date untuk pengumpulan assignment-nya di pertemuan ke-6, kemudian presentasinya nanti di pertemuan ke-7 gitu ya. Insya Allah minggu depan kita materi, jadi yang belum presentasi nanti nyusul, mungkin minggu depan setelah materi atau kapan, yang jelas siap-siap aja gitu. Baik. Ya, ada pertanyaan terkait tugasnya? Cukup Ibu. Cukup ya. Oke, selanjutnya ini saya serahkan ke Wulan ya untuk untuk pembagian kelompoknya. Tadi yang jelas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kemudian hal yang lain yang perlu dikerjakan terkait ini, kalian membuat tadi ya, pertama mentranslate ini per chapter tadi. Jadi setiap kelompok itu wajib mentranslate, kemudian membuat poin-poin apa saja yang dibahas pada chapter tersebut ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tadi Wulan udah dicatatkan ya Lan chapter-chapternya? Udah nih. Ya, Bu, cukup Bu. Oke, kalau begitu ini saya akhiri kelas kita hari ini. Ya, sorry agak cepat ya. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan materi, sama tadi yang belum selesai presentasi mungkin kita lanjut minggu depan gitu ya. Baik Ibu. Oke Bu. Baik Bu. Oke, Wulan sudah di screenshot ininya? Sudah tadi ya? Udah Bu, sudah tadi. Oke, nanti dikasih ke saya Wulan ya, dikirim ke saya. Oke, Dalam kalau bentuk ada gimana? Dalam bentuk Word kan ya? Iya, dalam bentuk Word. Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, untuk mata kuliah Islamic Branding hari ini saya akhiri ya. Ini kita masih ada waktu sampai jam 11.20. Ini saya anggap kalian mengerjakan tugas ya. Nah, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan untuk mata kuliah ini, Islamic Branding. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang ya, lebih cepat selesai. Baru pada semangat ya Bu.
Nah, iya baru pada semangat nih. Sekarang yang mau sarapan silakan sambil sarapan sambil dikerjakan tugasnya ya. Oke, Iya, nanti Bu. jangan lupa dicek lagi assignment-nya. Saya akan buat assignment-nya di Google Classroom. Silakan diakses di sana apa saja yang perlu dikerjakan. Iya, Ibu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Jangan lupa sarapan, Ibu. Oke, bye-bye.